Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, juga dalam keadaan lindungan Allah ya. Tidak terasa ini merupakan sesi ke-15 kita, yang mana memang ini merupakan jadi sesi terakhir ya dalam rekaman video maupun sesi hybrid. Ini memang jadi bagian dari rangkaian penutup perkuliahan kita nih ya. Meskipun secara materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sesi kemarin, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah ngebicarain tentang tentang bagaimana prinsip utama gitu ya di dalam pernikahan. Hari ini kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang baru tuh ya. Kalau misalnya kita kemarin ngobrol tentang cari jodoh, tujuan dasar dalam pernikahan. Nah, kita juga udah mulai masuk ke berpindah nih ya obrolannya. Sebelumnya kita bahas terkait bagaimana caranya menjadikan pasangan itu, bukan bagaimana caranya kita mendapatkan pelajaran ya, bagaimana orang-orang terdahulu kita memandang pernikahan gitu, membangun jodoh mereka, terus mencari jodohnya. Jangan kayak gitu ya. Kita udah bicara tentang Najmuddin Al-Ayyubi, kita udah bicarain tentang Ali bin Abi Thalib ya. Najmuddin Al-Ayyubi itu yang waktu pekan kemarin saya ceritakan bagaimana proses proses mencari jodohnya gitu ya. Proses sabar menemukan jodohnya dengan tujuan-tujuan yang mulia gitu ya. Kan itu sebenarnya itu menjadi salah satu bagaimana kita membangun visi dari pribadi itu ya. Bahkan kemarin di sesi terakhir tuh di kelas terakhir di sesi 14 itu ada yang bilang kayak gini, berarti Pak ada mahasiswa yang nyimpulin kayak gini ya, berarti itu Pak kalau kayak gitu seharusnya laki-laki yang baik itu memang benar-benar untuk perempuan yang baik ya Pak ya gitu ya. Ternyata karena memang berangkat dari visi yang sama itu tadi, atau berangkat dari orientasi yang sama itu yang membuat pada akhirnya sebuah rumah tangga itu bertahan gitu ya. Dan itu menjadi sebuah perjalanan yang cukup panjang juga tuh gitu. Nah, sekarang kita akan coba membahas beberapa poin penting juga nih ya. Kalau misalnya di prinsip-prinsip pertama kemarin kita sudah cukup memahami gitu ya. Nanti silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat kolom komentar gitu ya, atau ditanya jawab gitu. Nah, sekarang di prinsip-prinsip dasar pernikahan yang kedua itu kita akan coba mulai menggali beberapa hal nih. Apa pertama misalnya kita akan coba bahas terkait dengan keumuman atau kelaziman dari orang-orang yang mendoakan pengantin baru itu ya. Biasanya kan kemarin juga ketika saya tanya ke kawan-kawan sudah agak familiar ya ketika ada orang yang mendoakan semoga sakinah mawadah warohmah. Familiar ya gitu ya, familiar. Tapi kalau misalnya kita coba lihat nih ya, apakah betul Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan contoh beliau mendoakan para sahabatnya dengan doa tersebut gitu. Nah, sejauh yang kami teliti ya, kami belum menemukan bahwasanya Rasulullah itu pernah mendoakan dengan kalimat tersebut. Itu belum menemukan ada kalimat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mendoakan sahabat yang menikah dengan doa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Itu ternyata belum ada. Kemudian doa yang seperti apa tuh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika para sahabatnya menikah? Ternyata
doa yang pernah Rasulullah sampaikan itu, atau yang sering sering diucapkan oleh Rasulullah ketika para sahabat menikah itu adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Gitu ya. Itu jadi yang sering yang sering diucapkan oleh Rasul. Pertanyaannya, kenapa demikian? Gitu. Pernah nggak kawan-kawan bertanya-tanya kenapa? Padahal kalau misalnya kita bahas sesi kemarin kan, sakinah mawaddah warahmah itu adalah segala sesuatu yang memang perlu ya untuk ada di dalam kehidupan berpasangan. Tapi kenapa pada akhirnya yang digunakan itu bukan didoakan ya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, tapi justru barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu ya. Nah, ternyata sakinah mawaddah warahmah itu adalah sesuatu yang dibangun oleh dua orang. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah sesuatu relasi atau sebuah hubungan yang dibangun oleh suami dan istri. Itu. Jadi kalaupun orang mendoakan hal demikian, ya sebenarnya tidak apa-apa juga ya. Cuman secara mendalam ya, ternyata doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin itu lebih mendalam daripada sekedar mendoakan sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa istilah itu ya, kalau di dalam istilah Jawa itu barokah sering disebut dengan berkat. Ya kawan-kawan yang punya tradisi mencium berkat atau mendapatkan berkat dari kiai itu agak familiar deh kayaknya untuk lebih tergambar lagi terkait dengan apa yang disebut dengan barokah. Ya, ini sering dirujuk pada seluruh aktivitas kehidupan manusia ya, baik makanan, harta, pernikahan, belajar, mengajar dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya mau dapat berkah dari proses belajar mengajar, cium gurunya gitu kan ya. Itu gitu. Nah, saat istilah berkah terdegradasi maknanya ya, nanti makanya akan merajalela tuh beberapa perilaku seperti contohnya misalnya syirik gitu. Jadi nanti kalau misalnya orang-orang kadang-kadang memang gini ya, kita tidak bisa tidak bisa menafikan lah ketika misalnya berkah yang dicari itu karena kalau misalnya kawan-kawan begitu memahami makna berkah itu pasti kawan-kawan akan mencari keberkahannya ya. Nah, ketika seseorang misalnya ya mencari berkah dalam kehidupan belajar mengajar gitu ya. Nah, substansi belajar mengajarnya terkadang hilang ketika seseorang itu fokusnya untuk mencari berkahnya. Itu padahal memang berkah dalam arti gini ya, berkah dalam arti itu adalah cara melakukan atau cara mendapatkan berkah. Gitu. Ini berkaitan dengan cara. Jadi kalau misalnya berkahnya itu kan sebenarnya kita bisa mendapatkan keberkahan ketika kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita ilmu yang kita miliki. Tapi ternyata akhirnya terdegradasi kata berkah itu menjadi sesuatu penghormatan yang berlebihan. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan sebenarnya gitu. Kenapa? Karena ketika ini terjadi, kita akan melihat banyak sekali permasalahan yang akhirnya berakar dari situ. Ya, guru misalnya ya jadi seolah-olah terafirmasi sentralisasinya gitu ya terhadap dirinya ketika misalnya muridnya itu dilarang, sehingga muridnya dilarang untuk belajar ke guru yang lain misalnya, atau misalnya dibatasi ya, kamu nggak boleh, kata gurunya tuh karena kamu harus menghormati saya sebagai guru misalnya, kamu nggak boleh belajar dari guru itu, kalian tidak boleh belajar dari ormas lain misalnya gitu kan gitu ya. Sehingga akhirnya maknanya artinya apa, seolah-olah kemudian membentuk framing bahwa satu-satunya kebenaran itu berasal dari gurunya, kan itu tidak make sense lah ya gitu. Nah, itu kemudian yang dimaksud dengan tumbuhnya perilaku syirik itu seperti itu.
Akhirnya apa? Akhirnya fanatisme terhadap satu guru itu menjadi mutlak. Ya, artinya berkahnya kira-kira dapat nggak? Ternyata tidak sulit mendapatkan berkahnya ketika misalnya tadi. Kenapa? Karena nanti akan terbenturkan oleh hal-hal baru di luarnya gitu. Makanya nanti kawan-kawan akan banyak melihat juga misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang mudah untuk mengkafirkan satu sama lain atau menyesatkan satu sama lain. Kenapa? Karena tadi ya berangkat dari kesalahpahaman dalam memahami berkah, ya. Barokah atau berkat yang diistilah dalam Jawa tadi. Kenapa? Karena ketika salah dalam memahaminya, ya salah dalam implementasinya. Salah dalam memaknainya, maka salah juga dalam menerapkan dalam perilakunya, gitu. Nah, kemudian dalam pernikahan kembali lagi, ya. Di dalam pernikahan juga kita akan melihat beberapa hal yang kemudian ini penting untuk kita nih, kita yakini ya. Kalau misalnya barokah itu berarti memiliki arti tumbuh dan bertambah, ya. Artinya di sini al-barokah itu juga bermakna al-kasuru fi kulli khair. Al-kasur artinya apa? Kebaikan yang sangat banyak, gitu ya. Kebaikannya sangat banyak. Makna lain dari barokah adalah as-sa'adah atau kebahagiaan. Nah, kalau misalnya kita melihat nih ya, barokah dari pengertian tadi fi kulli khair ya, al-kasur fi kulli khair ya, artinya kan tadi kebaikan yang banyak atau juga tumbuh dan bertambah. Jadi kalau misalnya secara sederhananya bertumbuh tuh kayak misalnya ya memang secara kuantitas memang itu tidak banyak, jumlahnya bisa jadi tidak banyak, tapi dia tumbuh, ya, entah tumbuh secara bertahap atau tumbuh secara cepat, gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan melihat orang yang hidupnya berkah, pasti kita akan melihat bagaimana kehidupannya itu bertambah kebaikannya meskipun secara bertahap, gitu ya. Ada memang yang secara hartanya tuh, secara harta kita lihat dari aspek harta aja, secara hartanya itu memang tidak banyak itu, tapi ternyata bantuan Allah berkaitan dengan harta kepada mereka itu ternyata tidak melulu tentang harta, tentang uangnya yang banyak gitu. Tapi ternyata bisa jadi mendapat bantuan misalnya dari orang terdekatnya, sewa rumah yang murah dengan kondisi yang begitu layak. Atau misalnya mendapatkan bantuan dari orang lain yang tidak disangka-sangka itu senilai dengan sesuatu yang lebih mahal gitu daripada uang gitu. Dan inilah yang kemudian disebut dengan berkah. Ya, yang berkah itu memang tidak dapat diukur dengan banyaknya uang saja, tapi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Gitu. Makanya orang-orang yang riba misalnya ya, memang dia secara pinjaman itu oke lah ya, misalnya dapat punya uang yang banyak, orang yang minjam riba itu punya uang modal yang cukup. Tapi kan itu secara dalam termin ketika dia harus mengembalikan hutangnya itu kan dia tidak bisa, jadi dia tidak merasa punya kehidupan yang tenang. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar waktu untuk membayar utang. Karena kalau misalnya tidak dibayar, bunganya akan semakin naik dan tidak akan selesai tuh hutang. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang lain, misalnya ya, ada seorang pedagang UMKM yang memang dari omset hariannya itu memang bukan yang jutaan per hari atau bahkan miliaran per hari. Tapi karena dia dengan sabar menghadapi segala sesuatunya, ternyata kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari penjualan mereka itu ternyata cukup untuk membuat kehidupan mereka tenang, nyaman, gitu ya. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat bahwa kebahagiaan itu pada akhirnya tidak diukur hanya dari materi saja. Makanya di sini keberkahan itu adalah bisa juga dimaknai sebagai kebahagiaan. Kenapa? Karena biasanya orang yang menjalani kehidupan yang berkah itu
pasti akan tenang, pasti akan bahagia hidupnya gitu, tanpa ada beban apa-apa gitu. Bukan tanpa ada beban apa-apa sih ya, lebih kepada bebannya tuh tidak seberat dengan orang-orang yang tidak tidak mencari kebaikan itu ya, dalam segala aspek kehidupan begitu. Nah, termasuk juga dalam kehidupan pernikahan gitu. Makanya ya, cangkupan dari barokah itu adalah ziyadatul khair atau tambahnya kebaikan. Gitu tadi ya, meskipun secara bertahap sedikit-sedikit, tapi kebaikannya bertambah itu menjadi salah satu ciri itu bahwa kehidupan kita itu berkah. Kita bisa tenang melihat anak-anak, kita bisa tenang melihat istri atau suami ya, gitu. Tenang gitu hidupnya tuh, nggak tukar rusuh ini itu gitu ya. Makanya kemudian barokah itu berawal dari suatu kebaikan yang akan melahirkan kebaikan-kebaikannya lagi. Nah, itu juga salah satu kenapa barokah itu disebutnya tumbuh. Karena dari satu kebaikan itu muncul kebaikan-kebaikan yang lain ya. Itu pernah nggak kawan-kawan merasa bahwa makanya nih, pernah nggak kawan-kawan merasakan gini, aduh saya tuh memang ya prosesnya dapat punya uangnya nggak seberapa, tapi misalnya kawan-kawan tuh merasa memberikan banyak hal, bisa memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, atau bisa merasakan ada kebermaknaan dalam hidup dengan uang tersebut. Misalnya kita ngebantu orang, kita bisa nah, itu perasaannya tuh berbeda loh ketika kawan-kawan memberikan manfaat kepada orang lain lewat cara yang tidak ma'ruf. Misalnya kawan-kawan nyuri uang seharga 2 juta, kemudian uang 2 jutanya itu diberikan kepada orang yang disodakohkan misalnya. Kemudian berbeda dengan misalnya kawan-kawan itu bekerja ya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang halal, kemudian uangnya disodakohkan, itu berbeda perasaannya loh. Gitu. Kenapa? Karena yang satu tidak dilakukan dengan sesuai cara yang tidak sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Allah dan Rasul, yang satu dianjurkan oleh Allah dan Rasul ya, cara yang halal gitu ya, itu akan berbeda, dan kemudian perasaannya itu akan berbeda. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang halal atau sesuatu yang ma'ruf ya, itu akan menjadi berkah. Berkahnya apa tadi? Kebaikan satu itu akan bercabang menjadi kebaikan-kebaikan yang lain gitu ya. Nah, termasuk usaha suami itu merupakan sebuah kebaikan. Adapun memberikan makan, membayar biaya pendidikan, dan sedekah merupakan tambahan kebaikan yang lahir karena kebaikan pertama. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Jadi satu kebaikan melahirkan banyak kebaikan, gitu. Termasuk di sini dijelasinnya tuh adalah bekerja dengan pekerjaan yang halal. Tambahan kebaikan itulah yang disebut dengan barokah. Dan satu lagi, barokah itu bukan juga hanya terkait dengan tadi ya, itu disebut dengan berkaitan dengan pacabakan itu, atau terkait dengan tempat mencari nafkah, tapi ada di suatu tempat saja pun itu bisa menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Contoh misalnya kita ada di lingkungan yang bagus, nah itu kadang-kadang itu menjadi salah satu wasilah atau wasilah tuh cara kita mendapatkan sesuatu kebaikan gitu ya. So, coba kawan-kawan bedain kawan-kawan ketika ada di satu tempat orang-orang yang penuh dengan kebaikan dengan tempat di mana kawan-kawan dipenuhi oleh sesuatu yang kemudian memang dianggap tidak baik. Itu akan mendatangkan kebaikan dan akan mendatangkan keburukannya itu akan lebih terasa ya. Itu. Kemudian posisi strategis dari khitbah. Nah, ini ada pembahasan baru nih. Jadi ketika seseorang telah memahami ya dasar-dasar terkait dengan pernikahan, bagaimana caranya mendapatkan jodoh, kemudian sudah yakin terhadap jodohnya tersebut ya. Nah, kemudian ada satu tahapan yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah posisi atau khitbah atau melakukan khitbah kepada calon pasangan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu tahap pertama seseorang itu melakukan masuk ke jenjang pernikahan.
Nah, ketika seorang wanita dihitbah itu sudah tidak boleh ditanya lagi oleh pria lain ya. Makanya di sini ada pesan nih untuk yang laki-laki dari PPT-nya ya ini. Terus kejar bidadari harapanmu itu jangan kau menyerah sebelum cincin melingkar di jari manisnya. Gitu. Kemudian, pohon kelapa itu bagaikan amal kebaikan, sementara buahnya, baik kelapa muda maupun tua atau kulit kelapa, tempurung, dan janurnya, bagaikan kebaikan lebih yang ada karena tumbuhnya pohon kelapa tersebut. Nah ini sebuah kata-kata yang bisa kita deskripsikan bahwa ini merupakan cara kita memandang keberkahan itu sendiri ya. Pohon kelapa itu semuanya bermanfaat ya, dari buah, mau yang tua mau yang muda, apalagi yang muda itu ya obat, itu tempurungnya dan sebagainya, itu semuanya dimanfaatkan, dan itulah salah satu dari bagaimana kita memandang cara keberkahan itu hadir ya. Kemudian barokah tidak bisa diraih kecuali dengan menyatukan dua jalan, memperolehnya suatu dengan jalan yang baik dan mengeluarkannya pula dengan jalan yang baik gitu ya. Jadi harus dengan segala sesuatu kebaikan, karena kita sedang mengupayakan mendapatkan kebaikan, makanya tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak baik gitu ya. Nah, kemudian doa dari Rasulullah tadi ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ada perbedaan nih. Ya, yang pertama itu menggunakan laka, yang kedua menggunakan alaika. Kenapa beda? Ya. Kemudian kalau misalnya kita coba cari artinya kenapa sih dua-duanya beda? Alhamdulillah. Yang pertama, barokah pertama terkait erat dengan keberkahan saat si laki-laki mampu memperoleh rezeki sesuai harapannya. Yang pertama ya, karena diungkapkan dengan laka. Nah, untuk yang kedua, itu mudah-mudahan juga keberkahan muncul saat si laki-laki mengalami pailit. Gitu ya. Alaika tidak hanya mendatangi orang miskin, orang kaya pun tidak bisa melepaskan dirinya dari bayang-bayang kekurangan. Karenanya doa ini tidak dikhususkan hanya untuk orang miskin, tapi orang kaya pun sama. Gitu ya. Jadi di sini ada dua kondisi yang mana ini dapat menjadi sebuah representasi dari bagaimana kehidupan berumah tangga berjalan. Kadang kita memang mendapatkan sebuah kenikmatan ya. Kenikmatan itu dalam arti mendapatkan kesehatan, kemudian diberikan rezeki yang melimpah ya. Tapi di sisi lain, dalam kehidupan lain itu ada kadang-kadang kita lagi jatuh ya, anak istri sakit atau suami sakit ya, kemudian harta lagi sedang segala terbatas ya. Nah inilah yang kemudian ini menjadi sebuah gambaran bahwa tadi ya, barokah yang pertama itu erat dengan keberkahan saat si laki-laki mampu memperoleh rezekinya sesuai harapan ya, lagi berhasil ya gitu. Kalau yang kedua lagi pailit. Dan memang dalam psikologi masyarakat, orang yang sedang berusaha atau orang yang sudah memiliki usaha yang mapan pun ada kekhawatiran gitu. Ada kekhawatiran tiba-tiba jatuh dan sebagainya ya. Makanya ini di sini alaika dan laka itu adalah salah satu dalam dua bentuk yang berbeda gitu. Kemudian jamaah mengisyaratkan bersatunya dua hal yang berbeda. Karena ungkapan jamaah mengingatkan kita agar mau menerima kekurangan seraya memperbaiki kekurangan pasangan, gitu ya. Kalau dalam istilah Al-Quran itu ada kamu ya laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan, dan perempuan juga adalah pakaian bagi laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya suami itu adalah pakaian yang menutupi rasa malu ya, aurat dari wanita. Jadi kalau misalnya aurat kita kelihatan kan kita malu ya, gitu. Nah laki-laki juga sama, ya.
Jadi ketika laki-laki dan perempuan itu harus saling menutupi satu sama lain, melengkapi satu sama lain, menutupi kekurangan. Jadi jangan sampai ketika istri ada kekurangan atau suami pasangan ada kekurangan itu diumbar-umbar, diceritain kemana kemari, ya. Gitu. Jadi makanya tadi keberkahan itu sebenarnya tadi juga disebutkan ya, bahwa dimulai dengan kebaikan juga berakhir juga dengan kebaikan. Makanya jangan sampai ini ya. Jangan sampai tuh kan hari ini ya tuh tahu nggak kawan-kawan kalau misalnya hari ini tuh justru kehidupan berumah tangga itu jauh dari keberkahan. Apa buktinya? Buktinya itu adalah orang-orang rela menjual aib dari pasangannya demi mendapatkan keuntungan. Coba kawan-kawan lihat, baru mendapatkan masalah diselingkuhin, tapi harus kita ketahui ya bahwa ketika dia ketika iya betul dia diselingkuhi adalah suatu perbuatan yang yang menyakitkan untuk dirinya ya, tapi ketika dia juga mengumbar aib mantan suaminya atau mantan istrinya demi mendapatkan keuntungan pribadi, apa bedanya dengan pasangan yang telah melakukan selingkuhnya tadi? Makanya tidak akan mendapatkan keberkahan orang yang kehidupannya kayak gitu ya. Gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Meskipun ada dinamika, pasti akan ada dinamika. Jadi jangan bayangkan juga bahwa kehidupan berumah tangga itu adalah sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang penuh dengan permasalahan. Meskipun memang banyak permasalahan, tapi jangan juga dianggap bahwa kehidupan pernikahan itu adalah sesuatu yang selalu akan membahagiakan terus-menerus. Tidak, ya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah dinamika, ya, naik turunnya, membangun chemistry itu kadang-kadang memang trial and error gitu. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang di satu sisi yang lain tidak, ya. Di dalam satu sisi cocok, di dalam sisi yang lain misalnya mendapatkan kendala. Nah, itulah yang kemudian perlu untuk terus dicoba, ya. Karena kita sebagai seorang manusia adalah pembelajar seumur hidup, tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Makanya terus belajar, ya. Dalam konteks memiliki hubungan rumah tangga juga harus terus senantiasa belajar. Kalau berhenti belajar artinya kita akan menandai bahwa kita sedang mulai atau mengawali satu langkah awal dalam menyerah, gitu ya. Gitu. Ya, baik kawan-kawan, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya dalam prosesnya kita hari ini itu memang banyak banyak dinamika juga nih di kelas ya. Tapi itu bagian dari proses kita dewasa ya, baik ketika dalam hal diskusi misalnya, atau dalam hal yang lainnya, atau dalam ketika mengerjakan tugas, itu ya bagian dari dinamika ya. Yang mana ketika dinamika itu hadir, sebenarnya itu adalah sebagai salah satu sarana kita menjadi lebih bijaksana gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya, itu kolom komentar terbuka lebar gitu ya. Nah, kemudian apakah kemudian kawan-kawan memilih mungkinkah barokah itu kita hadirkan di era yang hari ini gitu ya, dalam kehidupan berpasangan, itu silahkan ya di kawan-kawan juga jawab itu di kolom komentar itu. Dan jangan lupa like and subscribe ya di channel kami. Jadi meskipun kuliahnya udah beres, nanti kawan-kawan akan masih bisa bertemu dengan saya lewat rekaman video yang ada di YouTube gitu ya, dari konten-konten channel kami. Oke, baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.